بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أقول لكم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, tidak ada kata yang lebih indah dari kata yang memiliki muatan pujian kepada Tuhan kita. Tuhan yang selalu membimbing kita, Tuhan yang selalu menyayangi kita. Marilah kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Rasa syukur merupakan suatu tuntutan fitrah kita dan perintah akal kita. Kalau seandainya seekor anjing, dia akan berterima kasih dengan cara patuh kepada majikannya, majikan yang telah berikan makan kepadanya, yang telah memberikan tempat kepadanya. Kalau seandainya kita tidak bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan segalanya kepada kita, maka kita lebih rendah daripada seekor anjing. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan akal kepada anjing, tapi anjing bisa mengerti bagaimana bersikap dengan orang yang telah berbuat baik kepadanya. Kita yang diberi akal oleh Allah, diberi fitrah yang suci, kalau seandainya kita tidak bersyukur kepadanya, maka kita tidak layak disebut sebagai manusia yang sebenarnya. Kemudian janganlah lupa, janganlah lalai kepada sosok yang agung, kekasih Allah, kekasih para malaikat, panutan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan salam cinta, salam rindu kepada beliau. Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Nabi Allah, Assalamu alayka ya Abul Qasim. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas dan menyampaikan tentang jenis pertama daripada kezaliman, yaitu kezaliman kepada diri sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan amanah kepada kita berupa tubuh ini, berupa jiwa ini, dan yang namanya amanah wajib untuk dijaga. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala kelak akan menuntut dan mempertanyakan tentang tanggung jawab kita, bagaimana kita menjaga amanah ini, bagaimana kita mempergunakan jasad ini, mempergunakan jiwa ini, apakah kita mempergunakannya di jalan Allah atau di jalan syaitan. Kelak pasti kita akan dipertanyakan tentang bagaimana kita perbuat di dunia ini. Pada kesempatan yang baik ini, ya insya Allah selalu memberikan bimbingan kepada kita. Ya insya Allah selalu memberikan hidayah kepada kita. Pada kesempatan ini, dengan izin Allah, kita akan meneruskan jenis yang kedua dari kezaliman. Kehidupan manusia memiliki banyak dimensi. Kehidupan manusia memiliki banyak sisi. Terkadang kita bisa melihat kehidupan manusia dari sisi individualnya, dan terkadang kita bisa melihat kehidupan manusia dari hubungan kekeluargaan. Umat manusia diciptakan untuk bisa menjalin hubungan keluarga dengan yang lainnya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jelas menyampaikan kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan dua jenis, jenis laki-laki dan jenis perempuan. Ini artinya Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak supaya kita bisa membentuk hubungan keluarga, membentuk kehidupan keluarga yang terdiri dari suami, istri, anak, dan keturunan. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berkehendak supaya manusia bisa membangun kehidupan keluarga, maka Allah pun telah mengatur sedemikian rupa sehingga keluarga ini akan terjalin dengan harmonis, sehingga keluarga ini menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang tenang, keluarga yang di dalamnya terdapatkan kegembiraan, keluarga yang di dalamnya terdapatkan kehormatan. Dan dengan kita memahami bahwa salah satu sisi kehidupan manusia adalah kehidupan keluarga, maka perlulah kita membahas tentang kezaliman yang bersifat keluarga. Artinya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur hak-hak setiap anggota keluarga, suami memiliki hak atas istri, istri juga memiliki hak atas suami, suami dan istri memiliki hak atas anak mereka, dan begitu juga sebaliknya, anak mereka memiliki hak atas mereka. Dengan kita memperhatikan aturan yang Allah turunkan kepada kita, maka kita juga memahami bahwa di situ ada kemungkinan terjadi kezaliman di antara anggota keluarga. Makanya perlulah kita membahas tentang bagaimana bisa terwujud satu kezaliman dalam satu keluarga.
Yang pertama, salah satu hak yang Allah berikan kepada seorang anak adalah tarbiyah, pendidikan. Seorang anak ketika berada di satu keluarga, maka dirinya memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dari kedua orang tuanya. Islam mewajibkan kepada kedua orang tuanya untuk mendidik anaknya dengan baik. Dan ketika kedua orang tuanya melalaikan tentang kewajiban ini, tidak melakukan kewajiban ini, maka dia telah berbuat zalim kepada anaknya. Pendidikan yang dimaksud di sini adalah pendidikan Islam. Pendidikan tentang norma-norma kemanusiaan. Pendidikan tentang keyakinan yang benar. Pendidikan tentang ketakwaan. Pendidikan tentang keimanan. Pendidikan tentang bagaimana bersikap dengan orang lain. Kalau seandainya orang tua tidak memberikan pendidikan seperti ini kepada anaknya, maka dia telah berbuat zalim kepada anaknya. Maka orang tua tersebut telah berbuat zalim kepada anaknya. Makanya ketika seseorang tidak memahami tentang jenis daripada kezaliman, boleh jadi dia menyangka apa yang dia lakukan adalah kebenaran. Apa yang dia lakukan tidak keluar daripada jalur yang suci, jalur yang Allah inginkan. Makanya kita butuh pembahasan tentang jenis-jenis kezaliman. Dan salah satu jenis kezaliman adalah kezaliman yang terjadi di keluarga. Dan bentuk kezaliman tersebut adalah tidak memberikan pendidikan yang benar, pendidikan yang layak kepada anak-anaknya. Ini adalah bentuk kezaliman yang pertama. Bentuk kezaliman yang kedua, orang tua tidak mengajak anak-anaknya untuk bisa berbuat baik, untuk selalu condong kepada kebaikan. Contoh, ketika orang tua pergi ke masjid, anaknya ditinggal sendirian di rumah. Orang tuanya khusyuk menunaikan salat, orang tuanya berzikir di masjid, orang tuanya mendengar ceramah, orang tuanya membaca Al-Quran, tapi anaknya di rumah tidak mendapatkan pemandangan-pemandangan ruhani, tidak mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang tua. Ini namanya telah melalaikan kewajiban sebagai orang tua. Kewajiban orang tua adalah mendorong anak-anaknya untuk pergi, mendorong anak-anaknya untuk menuju kepada kebaikan. Dan salah satunya adalah mendorong anak-anaknya untuk pergi ke majelis-majelis agama, ke majelis-majelis yang di dalamnya diserukan, didengungkan nama-nama Allah, yang di dalamnya disebutkan nama-nama Allah, disebutkan nama-nama Rasul, disebutkan ajaran-ajaran yang suci. Kalau seandainya orang tua tidak mendorong anaknya untuk pergi ke majelis-majelis seperti ini, maka sebenarnya dirinya sedang berbuat zalim. Ini adalah bentuk yang kedua tentang kezaliman yang terjadi di keluarga. Kemudian yang ketiga, banyak terjadi di era modern ini, orang tua bersikap kasar kepada keluarganya. Orang tua memukul anaknya, suami memukul istrinya, dan sebaliknya istri juga mencaci suaminya, tidak mengerti apa yang dialami oleh suaminya. Ketika keluarga sudah seperti ini, maka di dalamnya tidak akan terdapatkan keberkahan,
ketika orang tua mengurus anaknya dengan kekerasan tanpa kasih sayang, maka Allah Subhanahu wa taala pasti murka kepadanya. Allah adalah zat yang Rahman. Allah adalah zat yang amat menyayangi anak-anak. Anak-anak butuh kasih sayang orang tua, tapi orang tua mengurus anaknya dengan kekerasan. Ingat, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Tahu. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Mampu. Ketika orang tua tidak mendidik dan mengurus anaknya dengan baik, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan tentang apa yang ia perbuat. Dalam satu ayat dikatakan bahwa hartamu, anakmu adalah ujian bagimu. Bagaimana kamu mempergunakan dan berbuat dengan ujian tersebut? Bagaimana orang tua berbuat dengan anaknya? Bagaimana seseorang mempergunakan hartanya? Ini akan dipertanyakan kelak di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah 3 bentuk kezaliman yang terjadi di dalam keluarga. Dan kita minta kepada Allah supaya kita dijadikan sebagai hamba yang berbuat keadilan dalam keluarga. InsyaAllah kita akan melanjutkan bahasan kita di kesempatan yang lain. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم انفعنا بالعلم وزينا بالحلم وجملنا بالعافية وكرمنا بالتقوى إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين.